Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Nurul Husna Mulyadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap perkembangan anak dan peran orang tua terhadap perkembangan anak menurut teori Jean Piaget. Apa itu teori Jean Piaget? Teori Jean Piaget adalah teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui 4 tahap universal. Yang pertama, sensori motor, yang kedua, operasional, yang ketiga, operasional konkret, dan yang terakhir, operasional formal. Teori Jean Piaget sangat penting dalam dunia pendidikan anak usia dini karena menjelaskan bagaimana cara berpikir anak dan memahami dunia dengan usianya. Piaget berpendapat bahwa anak bukan sekadar menerima informasi, tetapi aktif dalam membangun pemahamannya. Proses ini juga melalui 2 mekanisme. Yang pertama, asimilasi. Yang kedua, akomodasi. Apa pengertian dari kedua mekanisme tersebut? Asimilasi adalah proses memasukkan pengalaman baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki. Sedangkan akomodasi adalah proses menyesuaikan struktur berpikir karena pengalaman baru tersebut. Nah, apa saja sih tahap perkembangan anak menurut teori Jean Piaget? Yang pertama, tahap sensori motor. Usia 0 sampai 2 tahun. Tahap sensori motor merupakan tahap awal perkembangan anak. Di tahap ini, anak belajar melalui aktivitas fisik dan penggunaan panca indera. Contohnya, melihat, mendengar, menyentuh, dan menggerakkan tubuhnya. Pada tahap ini, anak belum bisa berpikir secara simbolik dan memahami sesuatu secara abstrak. Ada pula ciri utama dari tahap ini. Yang pertama, anak belajar dari pengalaman langsung. Yang kedua, anak belum memahami atau belum bisa berpikir secara simbolik. Dan yang ketiga, anak mulai memahami konsep objek permanen. Contohnya, anak bisa memahami benda tetap ada walaupun tidak terlihat. Contohnya, ketika ibu keluar ruangan, bayi tidak langsung menangis atau mencari ibunya karena dia sudah mulai memahami bahwa ibunya itu tetap ada walaupun tidak terlihat sementara. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Di tahap ini sangat berkaitan dengan anak usia dini, usia 2-7 tahun. Di tahap ini, anak sudah mulai menggunakan bahasa, gambar, atau simbolik untuk mewakili suatu objek. Namun, cara berpikir masih bersifat egosentris, yaitu anak belum memahami sudut pandang orang lain. Anak juga belum bisa berpikir secara logis dan masih menilai sesuatu berdasarkan apa yang terlihat. Adapun ciri utama dari tahap ini, yang pertama, cara berpikir masih bersifat egosentris. Yang kedua, anak sulit memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga, berpikir berdasarkan apa yang terlihat, belum logis, dan belum memahami konsep konservasi, ukuran, jumlah, atau volume. Contohnya, ketika anak bermain rumah-rumahan dan berpura-pura menjadi seorang ibu dan ayah. Hal ini menunjukkan kemampuan berpikir secara simbolik. Selain itu, ketika air dari gelas pendek dipindahkan ke gelas tinggi, anak mengira airnya bertambah karena gelasnya lebih tinggi, padahal jumlah airnya tetap sama. Yang ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Di tahap ini, anak mulai berpikir secara logis tetapi masih membutuhkan benda nyata. Anak mulai memahami konsep konservasi, pengelompokan, dan pengurutan benda. Ciri utama dari tahap ini yang pertama,
mudah memahami konsep konservasi. Yang kedua, dapat mengelompokkan dan mengurutkan benda. Yang ketiga, mulai berpikir sebab akibat secara sederhana. Contohnya, anak dapat mengelompokkan mainan sesuai dengan warna atau ukuran, serta anak bisa memahami jumlah kelerengnya tetap sama walaupun disusun dengan bentuk yang berbeda. Yang keempat, tahap operasional, usia 11 tahun ke atas. Di tahap ini, anak sudah mulai berpikir secara abstrak dan logis. Anak dapat memahami kemungkinan apa yang terjadi tanpa mengalami secara langsung. Ciri-ciri utama dari tahap ini yang pertama, anak dapat berpikir secara hipotesis. Yang kedua, anak dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, anak sudah biasa memahami konsep tidak terlihat secara langsung. Contoh konsep-konsep yang tidak terlihat secara langsung, yaitu keadilan, cinta, persahabatan, waktu dan masa depan, moral dan etika, dan konsep matematika seperti aljabar, dan konsep ilmiah seperti gravitasi, alam, dan atom. Berikutnya, peran orang tua dan guru terhadap tahap perkembangan anak menurut teori Jean Piaget. Menurut teori Jean Piaget, orang tua dan guru berperan sebagai fasilitator dalam mendukung perkembangan anak. Artinya, orang dewasa tidak hanya memberikan informasi, tetapi membantu anak untuk belajar melalui pengalaman dan interaksi yang sesuai dengan lingkungan tahap perkembangannya. Pada tahap sensori motor, orang tua dan guru berperan menyediakan lingkungan yang aman, serta memberikan rangsangan melalui aktivitas yang melibatkan panca indera dan gerakan tubuh. Pada tahap praoperasional, orang dewasa membantu anak memahami lingkungan dengan menggunakan bahasa sederhana, bermain, dan memberikan contoh konkret yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada tahap operasional konkret, orang tua dan guru membimbing anak melalui kegiatan yang melibatkan benda nyata, serta membantu anak berpikir secara logis melalui pengalaman langsung. Sementara itu, pada tahap operasional formal, orang tua dan guru berperan sebagai pendamping yang membantu anak untuk berpikir secara kritis, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat. Dengan demikian, peran orang tua dan guru menurut teori Jean Piaget adalah mendampingi dan membimbing anak sesuai dengan tahap perkembangannya agar proses belajar berjalan dengan optimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.